Shalom. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27 mengatakan, "Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Manusia. Saudara-saudariku, saat kita membuka mata dan terbangun di pagi hari, apa yang pertama-tama terbersit di hati dan pikiran kita? Sebagian orang mungkin langsung teringat pada setumpuk tugas-tugas yang antri untuk dikerjakan. Yang lain mungkin merasa kembali didera oleh persoalan atau konflik yang belum selesai. Tentu ada juga yang bersyukur dan berterima kasih atas hari baru, atas hal-hal indah yang sedang dialaminya dalam hidup. Atau masih banyak lagi ingatan atau perasaan lain yang bisa muncul di pagi hari. Namun, pernahkah kita bangun pagi dengan perasaan syukur karena menjadi manusia? Ya, manusia yang diciptakan Tuhan untuk memenuhi bumi dengan kemuliaannya. Kitab suci kita pertama-tama bertutur tentang Tuhan yang menciptakan alam semesta dan segala isinya. Kisah kejadian langit dan bumi ini kemudian disempurnakan oleh Tuhan dengan menciptakan manusia sebagai karya agungnya. Ya, kita ada bukan secara kebetulan. Di dalam Mazmur nomor 100 ayatnya yang ketiga mengatakan, "Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya." Artinya di sini Tuhan menyatakan bahwa Dia yang maha mulia dan maha kudus yang menjadikan kita. Dialah Tuhan Allah yang memiliki kita dan berdaulat penuh atas hidup kita. Saudara-saudariku, kita tidak diciptakan begitu saja. Sebagai karya agungnya, Tuhan menciptakan kita dengan suatu tujuan dan rancangan. Ya, rancangan terindah. Tidak seperti makhluk Tuhan lainnya, kita manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Sebagaimana di dalam Kejadian pasal 1 ayatnya yang ke-27 yang mengatakan, "Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka." Apakah artinya? Artinya adalah manusia satu-satunya ciptaan yang paling menyerupai penciptanya. Manusia memiliki roh yang kekal. Dengan nafas hidup atau roh yang dihembuskan oleh Tuhan sendiri,
Tuhan mau manusia memiliki sifat rohani ini, berhubungan akrab dengan Dia. Manusia yang kudus ini dapat leluasa berhubungan dan bergaul erat dengan Tuhan yang kudus. Saudara-saudariku, manusia juga mewarisi sifat-sifat dan karakter Tuhan. Kemiripan dengan Tuhan ini memang sengaja ditaruh Tuhan di dalam diri manusia, agar manusia mencerminkan Dia. Kita tahu sebuah cermin akan memantulkan cahaya yang diterimanya, sehingga bayangan dari sumber cahaya itu akan terpancar pada cermin itu. Itulah rancangan dan tujuan hidup kita, untuk mencerminkan dan memancarkan kemuliaan Tuhan. Saudara-saudariku, kita dirancang agar keindahan sifat dan karakter Tuhan tercermin dan terpancar pada hidup kita. Tuhan mau sifatnya yang suka berelasi, mengasihi, memberi yang terbaik, adil, suci, dan sebagainya menjadi nyata di dalam dan melalui kita. Sebagaimana di dalam firman-Nya dalam kitab Yesaya pasal 43 ayatnya yang ke-7, yang mengatakan, semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Artinya, semua orang yang kubentuk dan kujadikan, kuciptakan untuk kemuliaanku, yaitu untuk menyatakan kemuliaanku. Saudara-saudariku, bukankah ini merupakan rancangan Tuhan yang terindah bagi hidup manusia? Dalam Katekismus Westminster menegaskan, tujuan hidup manusia adalah untuk memuliakan Tuhan dan menikmatinya selamanya. Dengan hidup memuliakan Tuhan, manusia pun akan menikmati kepenuhan hidup, karena manusia dapat menggenapi rancangannya yang terindah bagi hidupnya. Amin.